Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Halaman 66. Di antara sarana dan sebab-sebab kesyirikan adalah yang nomor 4, ittikhadul kuburi masajida, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu an ittikhadhi qabrihi wathanan yu'badu min dunillahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah selain Allah. Wa min babin aula ghairuhu minal khalqi, maka lebih lagi kuburan orang yang lain selain beliau. Faqala, beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Yang kelima, israjul kuburi wa ziyaratu an-nisa'i laha, menerangi kuburan dengan lampu-lampu dan berziarahnya para wanita ke kuburan. Hadzara sallallahu alaihi wasallam an israjil kuburi. Rasulullah SAW telah memperingatkan, telah melarang menerangi kuburan dengan lampu-lampu. Li'anal bina'a 'alaiha wa israjaha wa tajsisaha wal kitabata 'alaiha wa ittikhadal masajidi 'alaiha min wasail syirki. Karena membangun kuburan dibangun dengan tembok, dengan bangunan-bangunan, dan meletakkan lampu-lampu menerangi kuburan dengan lampu-lampu, kemudian menyemen kuburan, menuliskan tulisan di kuburan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di sana, min wasail syirki, termasuk wasilah-wasilah kesyirikan, termasuk sarana-sarana kesyirikan. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al masajida was saraja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan yang memasang lampu-lampu di sana. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Namun memasang lampu di kuburan yang dilarang adalah jika berlebihan dan bisa menjadi sarana orang-orang melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan di sana. Adapun masang lampu di kuburan karena maslahah, ya, agar agar orang tidak terpleset, ya, agar orang tidak terjatuh ke lubang, yang lewat di sana tidak jatuh ke lubang, tidak nabrak-nabrak, ya, maka ini tidak mengapa, ya, kalau ada maslahah. Kemudian masalah ziarah kubur bagi wanita, ya, memang para ulama khilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama melarang sebagaimana beliau penulis kitab ini, dan sebagian ulama membolehkan dengan alasan bahwasanya ziarah kubur Nabi katakan memiliki faedah, yaitu mengingat kematian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Namun sekarang silakan kalian berziarah kubur. Fa innahu tuzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu
membuat kalian ingat kepada akhirat. Maka Nabi katakan, zuruha, silakan berziarah kubur, dan ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Maka Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur disyariatkan bagi laki-laki maupun wanita. Kenapa? Karena yang butuh untuk ingat kepada akhirat tidak hanya laki-laki, namun wanita juga butuh ingat kepada akhirat. Maka boleh wanita berziarah kubur. Yang dilarang dalam hadis An-Nasa'i tadi, hadis Ibnu Abbas tadi adalah wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur dan wanita-wanita yang ditakutkan kalau dia berziarah kubur dia akan melakukan niyahah, akan melakukan meratap di kuburan. Maka seperti ini dilarang untuk ziarah kubur. Namun kalau dia bisa menghindarkan diri dari niyahah dan tidak sering-sering maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih rajih. Yang keenam, al-julusu 'alal quburi was-salatu ilaiha. Duduk di atas kuburan dan salat menghadap kuburan. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam baban min abwabisy syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu pintu pun yang bisa menjadi sebab kesyirikan. Allati tusilu ilaihi illa saddahu, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kecuali pasti Nabi tutup pintu tersebut. Wamidzalika qauluhu, di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketujuh, ittikhadul quburi 'idan wa hajrus salati fil buyuti. Menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin, dan menjadikan rumah itu tidak diisi dengan salat. Hajrus shalah, memboikot salat fil buyut, di rumah. Artinya apa? Artinya membuat rumah itu kosong dari salat. Tidak pernah salat di rumah. Maksudnya untuk orang-orang yang boleh salat di rumah atau salat sunnah. Adapun laki-laki wajib salat di masjid. Maka di sini maksudnya bagi para wanita atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang ada udzur, maka hendaknya salat di rumah. Kemudian salat sunnah dianjurkan di rumah. Jangan sampai rumah ini kosong dari salat. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anal qubura laysat mawadi'an lis-salati. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk salat. Wa anna man shalla alaihi wa sallama fasatablughu salatuhu sawa'an kana ba'idan an qabrihi aw qariban. Dan barang siapa yang bersalawat kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat tersebut akan sampai, baik orangnya itu jauh dari kuburan Nabi ataupun dekat dengan kuburan Nabi. Maka tidak perlu salat, tidak perlu bersalawat kepada Nabi dekat-dekat dengan kuburan Nabi. Demikian juga tidak perlu salat di kuburan Nabi. Karena dimanapun kita bersalawat kepada beliau, itu pasti akan sampai kepada beliau. Fala hajata liittikhadhi qabrihi 'idan. Maka tidak perlu menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus. Artinya jangan menyengajakan untuk mengunjungi kuburan Nabi secara rutin. Adapun kalau kita secara insidental, ketika ada di Madinah, kita sedang ada di Madinah, ada keperluan, maka dianjurkan untuk mengunjungi kuburan Nabi dan kita bersalawat di sana. Namun tidak mesti untuk bisa sampai salawat kita, tidak mesti harus ada di sana.
Beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya rumah-rumahnya nggak pernah digunakan untuk sholat, untuk ibadah. Maka ini seperti kuburan. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat ibadah. Wa la taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighunani atau yuballighuni min ummati as-salama. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka biasa mengelilingi bumi, yang mereka akan menyampaikan salawat dari umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Fa idza kana qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhala qabrin ala wajhil ardi wa qad naha an ittikhadhihi 'idan fa ghairuhu aula bin nahyi kainan man kana. Jika kuburan Nabi saja yang kuburan tersebut adalah kuburan yang paling utama di atas muka bumi, dan beliau telah melarang untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus, dikunjungi secara rutin, fa ghairuhu aula, maka kuburan-kuburan yang lain lebih utama lagi untuk dilarang. Kainan man kana, bagaimanapun keadaan kuburan tersebut, siapapun yang ada di situ. Ya. Kalau kuburan Nabi saja dilarang untuk dijadikan id, maka apalagi kuburan orang-orang selain beliau. Yang kedelapan, as-suwaru wa bina'ul qabbabi 'alal quburi. Meletakkan gambar-gambar, membuat gambar-gambar dan membangun kubah-kubah di atas kuburan. Kana sallallahu alaihi wasallam yutahhirul arda min wasail syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membersihkan bumi dari sarana-sarana kesyirikan. Fa yab'atsu ba'dha ashabihi ila hadamil qabbabi al-musyrifati 'alal quburi. Beliau Nabi SAW mengutus sebagian sahabatnya untuk menghancurkan kubah-kubah yang dimuliakan di atas kuburan. Wa tomsi suwari, dan untuk menghapuskan dan menghancurkan gambar-gambar. Ya. Suwar ini jamak dari surah. Surah ini artinya gambar baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Gambar yang 2 dimensi, yang rata maupun yang 3 dimensi berupa patung, ya, berupa pahatan atau semisalnya. Fa'an Abi al-Hayyaji al-Asadi qala, dari Abu al-Hayyaj al-Asadi beliau mengatakan, qala li Ali bin Abi Talibin. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan kepadaku, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'atsani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku utus engkau kepada sesuatu tugas yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengan tugas tersebut. Apa tugasnya? Alla tad'a timthalan illa tamastahu wa qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, ini tugas yang diberikan Rasulullah kepada Ali. Wahai Ali, janganlah engkau biarkan ada timthal, ada patung ataupun gambar makhluk bernyawa, illa tamastahu, kecuali engkau hapus, engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan kuburan yang ditinggikan, ya, jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Hadis sahih riwayat Muslim.
Maka Nabi tidak membiarkan ada sedikit pun sarana kesyirikan, di antaranya berupa gambar-gambar makhluk bernyawa dan juga kuburan yang dibangun. Namun tugas untuk menghancurkan hal-hal ini adalah tugasnya pemerintah. Ya, dan orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kewenangan. Ya, tidak menjadi tanggungan semua orang. Ya. Dan tidak boleh kita sembarangan menghancur-hancurkan. Ya, karena akan lebih besar mudaratnya. Jadi tugasnya orang-orang yang ada di pemerintahan. Ya, ulil amri. Yang kesembilan, syaddur rihali ila ghairil masajidi thalathati. Syaddur rihal, mengadakan perjalanan untuk ibadah kecuali kepada 3 masjid. Ya, tidak boleh menyengajakan diri melakukan sebuah perjalanan untuk ibadah. Perjalanan ibadah. Safari rohani atau apapun namanya. Kemanapun kecuali hanya kepada 3 masjid. Wa kama sadda sallallahu alaihi wasallam kulla babin yusilu ila syirki faqad hama at-tauhida amma yuqarribu minhu wa yukhalituhu minasyirki wa asbabihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, maka beliau telah juga menjaga tauhid dari semua perkara yang yuqarribu minhu, yang mendekatkan kepada kesyirikan atau mencampurkan tauhid dengan kesyirikan. Wa asbabihi, dan juga kepada saran-sarana kepada kesyirikan. Ya, Rasulullah menjaga tauhid dari perkara yang mendekatkan kepada kesyirikan dan sarananya, dan menjaga tauhid dari semua yang mencampurkan tauhid dengan kesyirikan ataupun sarananya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, la tushaddur rihala illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian mengadakan perjalanan untuk ibadah kecuali kepada 3 masjid. Masjidi hadza, masjidku ini, itu Masjid Nabawi, wa Masjidil Harami, dan Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fadakhala fi hadha an-nahyi syaddur rihali li ziyaratil quburi wal masyahidi. Dan termasuk juga dalam larangan ini melakukan perjalanan untuk ibadah, untuk berziarah kubur dan masyahid dan tempat-tempat bersejarah. Ya, meniatkan diri untuk berziarah kubur sampai harus safar, ya, atau meniatkan diri untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dengan niat ibadah, dengan niat ingin mendapatkan pahala di sana. Ini juga termasuk tidak boleh. Ya, adapun kalau mengunjungi suatu tempat bersejarah dengan niat untuk belajar, ya, untuk menambah wawasan, ya, atau untuk sekadar rekreasi, maka tidak mengapa. Namun kalau kita berkeyakinan di sana afdal, ya, atau kita ingin mencari pahala di sana, maka ini tidak diperbolehkan. Wa huwa alladhi fahimahu sahabatu radhiyallahu anhum min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Ya, perhatikan. Maka kita penting, ya, ini bukan pemahaman saya, bukan pemahaman para ustadz, namun ini pemahaman para sahabat. Ya. Wajib kita pahami hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Bagaimana cara memahami hadis? La tushaddur rihal ila thalathati masajid. Kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Walihada indama dhahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu ila Tur. Suatu ketika Abu Hurairah pergi ke Gunung Tur. Falaqiyahu Basrah bin Abi Basratil Ghifari. Maka beliau bertemu dengan Abu Basrah. Ya, beliau bertemu dengan Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Bertemu dengan sahabat yang lain yang bernama Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Faqala,
Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, "Min aina ji'ta?" Wahai Abu Hurairah, kamu dari mana? Qala minat Tur. Abu Hurairah mengatakan, saya dari Gunung Tur. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, minat Tur salaitu fiha. Ya. Aku dari Gunung Tur dan saya sholat di sana. Maka Abu Hurairah sengaja ke Gunung Tur untuk sholat. Faqala, maka Basrah bin Abi Basrah mengatakan, "Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi, ma kharajta ilaihi." Andaikan aku bertemu denganmu sebelum engkau pergi ke sana, tentu engkau tidak akan pergi ke sana. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "La ta'malu al-matiyya ila illa ila thalathati masajida." Ini ada sedikit kesalahan ketik, ya artinya illa ya, dengan hamzah dan alif lam. Ya, illa. Maka kata Basrah bin Abi Basrah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali kepada 3 masjid. Hadis yang sama seperti hadis yang tadi. Ya, maka di sini Abu Hurairah pergi ke Gunung Tur. Ya, walaupun ini Gunung Tur bukan masjid, ya, bukan kuburan, namun beliau ke sana tujuannya untuk taqarrub kepada Allah, untuk cari pahala. Ya. Maka dinasihati oleh Basrah bin Abi Basrah, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh untuk ibadah dengan niat ibadah kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Walihada qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wa qad ittafaqa al-a'immatu ala annahu law nadhara ay yusafira ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi minal anbiya'i was-salihin. Oleh karena itu para ulama telah bersepakat, andaikan seseorang bernazar untuk bersafar kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan para nabi yang lain atau kuburan orang-orang soleh, lam yakun alaihi ayyufiya binadharihi, maka dia tidak boleh menunaikan nazarnya tersebut. Ini ijma ulama, tidak boleh menunaikan nazar yang nazarnya adalah syaddur rihal, ya, melakukan perjalanan jauh untuk ibadah yang bukan kepada 3 masjid. Bal yunha an dzalika, namun orang ini wajib untuk dilarang. Dia tidak wajib untuk menunaikan nazarnya, bahkan wajib untuk dilarang menunaikan nazarnya. Ya, demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.